Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Full Moon Kitchen. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau berbagi resep cara membuat crispy union ring. Nah, pasti sebagian teman-teman udah pada tahu kan. Nah, union ring ini tuh merupakan camilan yang terbuat dari bawang bombay. Jika selama ini bawang bombay cuma dijadikan sebagai bumbu masakan, kali ini bawang bombay dijadikan bahan utama dalam pembuatan union ring. Nah, pembuatan union ring ini itu juga sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama loh. Karena pembuatannya praktis sehingga makanan ini atau sajian ini sangat cocok dijadikan alternatif camilan. Karena camilan ini itu bisa di frozen dan bisa tahan berbulan-bulan. Jadi cocok banget ini untuk camilan pada saat kumpul dengan keluarga atau nongkrong bareng sama teman-teman. Apalagi union ring ini itu memiliki rasa yang gurih, tekstur yang renyah, sehingga membuat banyak orang menggemarinya. Nah, yuk udah deh, daripada penasaran, lanjut aja yuk kita mau buat resep cara memasak union ring. Nah, ini bahan utamanya di sini aku sudah menyiapkan kurang lebih 200 gram tepung terigu protein sedang. Lalu di sini aku menyiapkan tepung panir. Ini tepung panirnya nggak aku blender, cuman aku remes-remes aja pakai tangan kayak gini supaya nggak terlalu halus hasilnya. Jadi nanti hasilnya itu kasar cenderung halus kayak gitu teman-teman. Jadi nggak halus banget. Nah, setelah diremet-remet nanti itu hasilnya akan sedikit halus seperti ini. Kalau teman-teman bisa beli tepung panir yang udah halus itu juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ya ke bahan berikutnya. Di sini aku menggunakan 3 buah bawang bombay. Di sini aku menggunakan bawang bombay yang berukuran besar karena ini aku mau buat stok camilan. Lanjut bahan berikutnya, di sini aku menggunakan 3 butir telur ayam. Lalu aku menggunakan keju cheddar slide. Teman-teman bisa menggunakan keju yang batangan. Lanjut ya, ini dia bahan-bahannya, ada tepung panir, keju, bawang bombay, dan telur. Oke deh, tanpa banyak basa-basi, ini lanjut aja bawang bombaynya kita potong dulu, kulitnya kita buang. Nah, ini setelah semua bawang bombaynya atau kulit bawang bombaynya sudah dibersihkan semua, lanjut aja kita potong-potong. Ini dipotong-potongnya jangan terlalu tipis teman-teman, ini agak sedikit tebal ya supaya nanti union ringnya itu ada teksturnya. Ini union ringnya pada saat kulitnya dikupas, itu union ringnya itu ini maksudnya unionnya itu mengeluarkan minyak teman-teman. Jadi bawang bombaynya itu sudah menghasilkan minyak. Nah, atau getah ya, getah dari bawang bombaynya mungkin itu ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini sisa-sisanya ini tidak dibuang ya, nanti kita bisa gunakan untuk ditumis. Lanjut ya, ini unionnya kita buka-buka ya. Nah, jadi bentuknya ring seperti itu, bentuknya lingkaran. Ini kita lepasin semuanya sampai bentuk lingkaran seperti ini. Oke, ini teman-teman, ini sisanya jangan dibuang, nanti kita bisa gunakan untuk menumis atau kita bisa bikin makanan yang lain. Oke, lanjut aja, ini bawang bombaynya mau kita lepasin kayak gini ya, jadi bentuknya ring begitu. Nah, ini karena udah selesai, ini kita lanjut ke proses berikutnya. Oke, di sini kejunya mau kita potong-potong terlebih dahulu. Ini nanti kita akan menggunakan keju ya lumayan banyak ya, karena
unionnya atau bawang bombaynya juga tadi lumayan banyak. Nanti kalau misalnya kurang, teman-teman bisa tambahkan. Di sini aku pakai yang slide, teman-teman boleh pakai keju yang batang, itu lebih hemat. Oke ya teman-teman, ini kejunya mau aku potong-potong terlebih dahulu. Ini aku cara potongnya, ini langsung aku tumpukin aja di atasnya supaya ukurannya sama semuanya. Nah ini setelah selesai dipotong-potong, lanjut ya ini mau kita pisah-pisahkan supaya nanti kita pada saat memasukkannya ke dalam bawang bombaynya itu enggak sulit, enggak susah. Jadi ini aku pisah-pisah terlebih dahulu. Nah ini sedikit lagi udah mau selesai ya teman-teman, mohon ditunggu. Oke ini kejunya udah selesai aku pisah-pisahkan, lanjut ya. Ini telurnya kita tuk-tuk dulu atau kita pecahkan ya. Aku memecahkannya pakai tuk-tuk. Jadi telur tuk-tuk namanya. Oke ini kita pecahkan semuanya. Nah ini telurnya udah berhasil dituk-tuk semuanya. Ini lanjut aja, telurnya mau kita kocok lepas atau mau kita kocok halus ya. Untuk telurnya ini dipastikan kuning telur dan putih telurnya itu benar-benar tercampur atau teraduk merata ya teman-teman, supaya nanti pada saat kita mengoles bawang bombaynya itu tidak kesulitan. Oke lanjut ya ini ke proses untuk memasukkan keju ke dalam bawang bombaynya. Di sini aku mencocokkan ukuran ring bawang bombaynya itu yang hampir tidak apa ya, hampir sama begitu ya. Jadi ada sedikit space. Teman-teman bisa lihat di videonya ya. Ini langsung aja kejunya ditempelin kayak gini. Kalau semisal teman-teman pakai keju yang batang, itu bisa diiris tipis-tipis, lalu dimasukkan ke celah ke tengah-tengah celah bagian bawang bombaynya seperti ini ya teman-teman. Ini cara bikinnya gampang banget. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang di sini tidak mau menggunakan keju, di skip juga boleh. Atau teman-teman ada yang mau menggunakan keju mozzarella itu lebih baik. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini bawangnya semuanya kita lapisin dengan keju sampai selesai. Nah, ini apabila bawangnya itu udah ada sudah tidak ada lagi yang ukurannya sama ataupun ya bisa diakalin seperti ini ya teman-teman. Jadi bawangnya dipotong di tengahnya. Nah, seperti di video ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Ini videonya aku cepetin ya. Oke, ini semua bawangnya udah selesai aku kasih keju, lanjut aja ke proses berikutnya. Nah, di sini aku udah siapin bahan-bahan celupannya. Pertama-tama ini bawangnya akan kita celupin ke tepung kering. Nah, ini tinggal digulung-gulung gini aja teman-teman, nggak perlu dikasih air lagi. Karena bawangnya itu sudah mengeluarkan minyak setelah dipotong. Minyak atau getah seperti itu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja kita cemplungkan ke dalam telur. Berikutnya ditaburkan ke tepung panir. Nah, di sini teman-teman disesuaikan aja. Kalau aku menggunakan 2 kali bilasan atau 2 kali baluran, karena menurut aku ini baluran yang pertama ini kurang tebal, jadi aku balur lagi. Cara balurnya itu tinggal dituangkan aja ke telur, seperti ini.
lalu dituangkan ke tepung panir. Nah, ini digulung-gulung lagi, ditaburin tepung panir. Oke, ini dia hasilnya teman-teman, udah kelihatan tebal ya, udah kayak donat. Teman-teman bisa lihat di video. Nah, kalau dia cuma satu lapisan, aku rasa kurang tebal, jadi aku gunakan 2 kali lapisan. Mungkin nanti akan menggunakan telur lebih banyak ya. Oke, lanjut tuangkan ke tepung panir, lalu ditaburin. Ini celupan yang kedua. Jadi aku menggunakan 2 kali lapisan ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau misalnya satu lapisan aja udah merasa cukup, ya satu lapisan aja. Di sini aku menggunakan teknik 2 lapisan, jadi hasilnya itu lebih tebal. Jadi kayak donat gitu teman-teman bisa lihat di video. Ini hasilnya lebih tebal. Jadi nanti pada saat digoreng kejunya nggak belepotan kemana-mana. Nah ini teman-teman setelah semuanya selesai aku balurin dengan tepung dan tepung panir. Ini dia hasilnya. Nah aku dapat sekitar 3 box ya atau 3 mika. Ini lumayan banyak banget. Ini nanti akan aku simpan di pembeku. Lanjut ya teman-teman. Ini aku hanya menggoreng 6 onion ring aja. Nah ini dia hasilnya teman-teman dari 3 buah bawang bombay dan 6 ring unionnya nanti akan aku goreng. Oke teman-teman kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini aku sudah memanaskan minyak. Lanjut aja ini union ringnya kita goreng di atas minyak yang panas. Ini gunakan suhu minyak yang panas ya teman-teman. Nah setelah union ringnya masuk semua, ini suhu apinya dipindahkan ke suhu sedang supaya nanti dia nggak cepet gosong. Nah ini dibalik-balik kalau sudah warnanya berubah menjadi kecoklatan, itu artinya sudah matang. Nah, ini sudah warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan ya, teman-teman. Ini waktunya untuk kita angkat. Teman-teman perlu diingat ya, pada saat mencemplungkan pertama kali itu menggunakan api yang panas. Nah, setelah onion ringnya terendam di dalam minyak yang panas, tuh suhu panasnya dipindahkan ke sedang. Nah, ini dia hasilnya jadi nggak berminyak banget, hasilnya cantik. Ya, ini udah jadi. Oke teman-teman, ini lanjut aja union ring yang berikutnya digoreng. Aku hanya menggoreng 6 union ring aja, ini udah cukup untuk cemilan aku hari ini. Cantik banget ya, bentuknya kayak donat, tapi ini bukan donat, ini union ring. Oke lanjut ya, ini kita mau mengetes kerenyahannya. Nah ini dia teman-teman, aku makannya dicocol pakai sambal kacang dan sambal geprek. Wah. Oke, ini kejunya enggak lumer karena ini union ringnya udah sedikit dingin karena aku menggunakan AC di rumah jadi cepet banget dinginnya tapi masih garing. Ya udah deh teman-teman ya, sampai di sini aja videonya. Terima kasih udah nonton video kami dan sampai ketemu di video berikutnya. Selamat mencoba.